Selamat pagi Bu Resti. Selamat pagi Bu Jum. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini kelas Ibu mau diobservasi ya? Iya. Oke, baik. Mungkin ada hal khusus yang Ibu ingin sampaikan sebelum kita memulai observasinya? Oke. Nah, mungkin saya memberikan gambaran sedikit tentang rencana pembelajaran saya hari ini. Nah, saya akan mengajarkan hari ini materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan saya memakai alat peraga tutup botol yang berwarna. Nah, saya berencana akan membagikan mereka sebentar LKPD, kemudian mereka berdiskusi dalam kelompok kecil, kemudian nanti mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Seperti itu. Terlihat sangat menarik ya Bu. Kemudian apakah ada aspek tertentu dari pelajaran atau metode pengajaran yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin memfokuskan bagaimana supaya siswa terlibat aktif ketika sementara diskusi, ketika pembelajaran berlangsung, kemudian bagaimana mereka bekerja sama ketika ada dalam diskusi kelompok. Dan saya juga ingin mengetahui bagaimana cara supaya meningkatkan interaksi siswa selama pembelajaran berlangsung atau diskusi kelas itu. Baik, saya mengerti. Kemudian saya akan memperhatikan kedua aspek tersebut. Tapi apakah ada siswa yang mungkin memerlukan perhatian khusus di kelasnya Ibu? Nah, iya betul Bu. Ada beberapa siswa memang yang cenderung memerlukan perhatian khusus di kelas. Mereka cenderung pasif ketika diskusi berlangsung dalam kelas. Nah, saya berharap ketika diskusi kelompok berlangsung ini bisa membantu mereka untuk bisa terlibat aktif. Dan saya akan mencoba memfasilitasi mereka dengan baik. Baiklah Bu, kemudian saya akan mencatat hal itu, tapi satu lagi, apakah ada hal yang perlu saya ketahui sebelum observasi dimulai? Mungkin hanya itu saja dulu Bu Jum. Saya harap dengan adanya observasi ini dapat memberikan masukan kepada saya untuk dan bermanfaat bagi saya untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik di kelas ini. Tentu saja, saya akan berusaha untuk memberikan informasi. Oke, terima kasih Bu Jum. Saya akan tunggu Ibu di kelas. Baik, siap. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Dari yang sakit? Ada temannya yang sakit? Ada. Ada yang tidak ada hari ini? Ada saja? Sakit ya? Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan kalau kita dalam doa. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih satu. Nih, silakan kalian baca di depan saya. Nah, coba kira-kira ada yang bisa mengungkapkan ini apa arti dari sini kata-kata ini? Jangan takut untuk melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah. Coba. Jangan takut untuk mengawali proses. Oke, jangan takut untuk mengawali proses. Mana lagi? Jangan takut untuk mencoba. Satu lagi. Apa? Dan tadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berproses. Ya. Jangan takut untuk gagal. Iya, biasanya kan kita belajar dari kegagalan, toh? Oke. Nah, berhubungan dengan pembelajaran, kalian jangan takut kalau misalnya kalian dikasih soal ya, kalian biasanya disuruh menjawab, kalian tidak mau karena takut salah, toh? Nah, padahal kalau kita sudah
ditangkap ya. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu. Jadi motivasi kita hari ini tetap semangat kita ya. Pembelajaran kita hari ini mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses pembelajaran menggunakan pembelajaran model problem based learning atau PBL dipadukan dengan nanti kita akan berdiskusi kelompok dan dengan kita akan menjawab lembar kerja siswa kalian dapat diharapkan yang pertama. Ini selalu yang pertama ya. 18 posisi sudah bisa ya. Oke. Ini ada suatu masalah. Coba kira-kira ada nggak yang bisa tangkap apa yang ini ada masalah ini? Suhu udara di dalam ruangan bulan-bulan negatif 4 derajat Celcius. Setelah 1 jam suhu udara naik sebesar 15 derajat Celcius. Berapakah suhu udara setelah 1 jam? 11 derajat Celcius. Ada lagi? Negatif 4 ditambah 15. Ini jawabannya 11. Ada yang lain? Sudah tahu dari mana yang 11? Jumlahan bilangan bulan. Yang pertama, kalau A tambah B itu sama dengan saya. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1. Betul? Sama? Jawabannya? Ketemu berapa? Oke, lanjut. A tambah negatif B sama dengan A dikurang B. Kenapa jadi negatif? Nah, untuk lebih memahami tentang materi penjumlahan dan pengurangan ini, guru akan bagikan lembar kerja siswa. Kalian silakan berdiskusi ya. Ini diskusi kepada sendiri. Diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian nanti satu kelompok atau dua kelompok selesaikan hasilnya ya. Yang dalam menjawab LKPD-nya, guru akan berikan alat kata-katanya ya pakai ini. Ya. Coba contoh dulu. Misalnya tadi itu negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah 5. Jadi yang bentuk botol negatif warna apa? Merah. Kalau kan negatifnya 4 ya. Nah, ini 4 ya, 4 merah ya. Nah, kemudian yang positif kita berapa? 5 ya. Ya. 5 ya. Merahnya 4, negatif toh. Kemudian birunya 5. Silakan kalian tinggal pasangkan. Pasangkan begini. Nah, kalau kalian sudah dapat pasangan seperti ini, berarti nilainya 0. Nah, ini pasangkan semua. Saya nanti itu hasilnya. Berarti hasilnya apa? Hasilnya warna apa? Di botol warna biru. Hasilnya berarti nanti positif. Saya? Oke, silakan berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, katakannya. Diskusi ya. Sesuai dengan yang ada di catatan. Jawabannya berapa? Kan tadi dulu kalau pasangkan begini. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Berarti kan ya.
Jadi hasil dari 5 kurang positif 3 sama dengan 2. D. Negatif 5 kurang positif 3. Yang pertama letakkan nomor yang pertama kita letakkan 5 botol negatif. Lalu kita mengambil 3 botol positif. Misalnya buat itu botol negatif. Jadi negatif 3 negatif 5 kurang negatif 3 adalah negatif 2. Dalam presentasikan hasil pecahan.
dengan saya Jumriana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam percakapan pasca observasi ini, kali ini saya ditemani oleh teman saya, Ibu Resti Pasai, SPD GL. Beliau adalah guru matematika kelas 7. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kami laksanakan. Baik, selamat siang Bu Resti. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Bu Resti, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu sudah laksanakan di kelas, dan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Perasaannya sudah merasa lega karena sudah selesai, walaupun ini bukan pertama kali saya diobservasi, tapi tetap masih ada sedikit grogi atau tegang. Tapi ya puji Tuhan semua sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu ya. Oke. Berikut bisakah Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa saja? Oke. Untuk area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah partisipasi siswa yang bekerja dalam kelompok, kemudian meningkatkan interaksi siswa selama diskusi berlangsung di dalam kelas, dan untuk tahapan pembelajarannya yaitu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan evaluasi itu juga sudah saya laksanakan. Baik. Betul ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik? Ya, menurut saya sudah, walaupun belum maksimal. Memang ketika kita ada dalam pembelajaran pasti ada kendala yang kita hadapi. Sebagai guru pasti ada kendala yang kita hadapi, yaitu mungkin ada beberapa anak yang memang masih kurang aktif ketika kita ada dalam pembelajaran. Iya, betul. Seperti itu, Bu. Iya. Kalau masalah seperti itu sih sudah lazim ya Bu. Iya, saya juga biasa menghadapi masalah seperti itu. Lalu apa sih yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut jika dalam pembelajaran Ibu menemukan hal seperti itu lagi? Oke. Untuk mengatasi masalah itu, mungkin dalam pembelajaran kelompok nanti saya akan berpedoman berdasarkan gaya belajar anak-anak, karena belajar anak-anak itu ada yang bisa visual, ada yang bisa auditori, maupun ada yang bisa dengan kinestetik. Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Iya, ya. Oke, baik. Kemudian rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, dengan memperhatikan gaya belajar siswa tadi, mungkin itu bisa menjadi pedoman ya dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman. Tidak Bu? Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya Ibu akan saya laksanakan, karena ini untuk kepentingan anak-anak juga dari supaya mereka lebih termotivasi lagi untuk pembelajaran. Oke, baik Bu Resti, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi itu bisa segera mungkin dapat dilaksanakannya. Kemudian masalah yang tadi Ibu alami dalam kelas itu bisa dapat teratasi dengan baik. Intinya saya menunggu kabar baik dari Ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Resti.